wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Selesai. Nah, kemarin ada tugas ya. Nah, silahkan dikumpulkan sekarang di meja saya. Sudah semua? Sudah dikumpulin semua ya? Ya, bagus. Nah, sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Aisyah, Arjuna, Aska, Bobby, Cheryl, Daisy, Ethan, Irene, Isa, Isabel, Jamal, Jake, Johnny, Jonathan, Kamal, Karina, Lisa, Mahesa, Nina, Nancy, Nikki, Olivia, Rose, Satya, Sin, Yuhan, Wendy, Zoa. Oke. Sudah saya panggil semua? Ya, bagus sekali. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran pada kali ini, Ibu ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Ya, mungkin dari kalian ada yang rumahnya dekat dengan persawahan atau dekat dengan perkebunan mungkin, atau mungkin peternakan. Ada? Angkat tangannya ya. Wah, jadi banyak ya dari kalian yang rumahnya dekat dengan area-area tersebut. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa daerah sekitar kita yang kita tinggali ini memiliki banyak sekali area yang mendukung pertumbuhan tanaman pangan yang sering kita lihat di perjualbelikan di pasar. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Oke, jadi kita tinggal di Indonesia. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya pada pembahasan materi kemarin, bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Jadi, negara kita ini sangat memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi, yang mungkin di beberapa negara di dunia ini tidak seperti Indonesia. Nah, coba kalian amati sekitar kita, bahwa apabila kita ingin menanam sesuatu pasti akan mudah tumbuh kan? Nah, baik. Jadi, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tanah-tanah yang ada di daerah kita bisa menghasilkan produk-produk agrikultur. Nah, kebetulan juga beberapa minggu yang lalu sepertinya ya, Ibu menanam singkong di taman depan rumah, dan sekarang singkongnya sudah tumbuh besar. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa daerah-daerah di Indonesia sebagian besar memiliki tingkat kesuburan tanah dan dapat menghasilkan produk-produk agrikultur. Jadi, hal ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena kita tinggal di negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, kembali ke topik,
Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, masih ada yang ingat apa makna dari agrikultur atau what is agriculture's meaning? Oke, saya tunjuk aja ya. Nah Arjuna, silahkan. Ya, bagus sekali Arjuna. Next, pada pertemuan sebelumnya juga membahas contoh-contoh dari produk-produk dari agrikultur. Nah, apa saja sih produk dari agrikultur itu? Mahesa, silahkan. Ya, bagus sekali Mahesa. Beri aplaus kepada Arjuna dan Mahesa sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, jadi agrikultur adalah kegiatan manusia untuk memanfaatkan sumber daya hayati, di mana agar menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, serta mengelola lingkungan hidup. Nah, sedangkan produk-produk dari agrikultur ada beberapa macam, yakni yang pertama adalah tanaman pangan berupa padi, singkong, dan jagung, serta lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah ada peternakan seperti ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada perikanan seperti ikan ataupun yang lainnya. Pada hari yang cerah ini, kita akan mempelajari mengenai penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia, bab 3 ya. Nah, dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis permasalahan agrikultur di Indonesia dengan indikator pembelajaran yakni solusi atau strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, Ananda sekalian, karena hari ini kita akan mempelajari materi tentang permasalahan agrikultur beserta strategi pengembangannya, maka Ibu harap setelah pembelajaran selesai, kalian akan memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Oleh karena itu, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, saya harap kalian tetap fokus dan kondusif ya. Nah, dalam mempelajari bab ini, kalian akan melihat 2 video terlebih dahulu. Setelah itu, kalian akan menyimpulkan materi yang ada dalam video-video tersebut dengan membuat mind mapping. Ya. Nah, ditambah dengan sumber-sumber yang relevan dari internet ataupun buku. Nah, kemudian setelah selesai, akan saya panggil secara acak dan presentasikan di depan kelas. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangan. Sudah? Ya. Saya akan kasih waktu 25 menit ya. Silahkan menonton. Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa, hasil pertanian di tanah Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memangkul cangkul dan garut tanpa mengeluh, sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Tahun ke tahun terus melakukan inovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Kini dengan adanya peralatan Alsintan, selain pengelolaan agraria menjadi lebih mudah, proses panen dan pasca panen menjadi lebih efisien dan juga cepat. Tangan-tangan terampil yang turun-temurun membangun kehidupan pertanian. Jangan sampai kehilangan penerusnya. Saatnya generasi muda ikut andil dan bergerak. Jadilah pahlawan bangsa yang beraksi di era globalisasi. Bersatu padu melanjutkan nafas sektor pertanian di negeri ini.
Meski situasi pandemi COVID-19 masih membatasi area berkegiatan kita, bukan berarti kita berhenti menjadi orang-orang produktif. Bercocok tanam bisa jadi pilihan kegiatan yang positif selama berada di rumah. Informasi tentang cara bercocok tanam kini dapat diakses secara luas. Siapa saja dapat melakukannya. Metode sederhana seperti hidroponik yang dilakukan di halaman rumah dapat membentuk ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Menanam sayur mayur untuk mengkonsumsi sehari-hari, atau tanaman-tanaman yang dapat menjadi obat keluarga. Hasil panen pasti terjamin kebersihannya, serta aman untuk dikonsumsi. Dengan memulai dari perkarangan rumah sendiri, kita sudah turut mensukseskan program perkarangan pangan lestari yang dibuat oleh pemerintah. Milikilah semangat yang besar untuk melakukan kegiatan tani meski tidak ada lahan yang luas. Bertani dapat menjadi kegiatan menyenangkan yang dilakukan bersama keluarga, teman, dan orang-orang tercinta. Wujudkan kemerdekaan pangan penduduk Indonesia dan optimis untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi dengan semangat juang yang kita punya. Mari menanam hal kecil dengan penuh rasa cinta, memupuk kebiasaan baik untuk memetik berbagai hal besar di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita berharap di hari ulang tahun ke-75 ini adalah hari untuk menyatukan hati kita, menyatukan emosional kita, bahwa bangsa ini bangsa besar, negara ini negara yang kuat, dan ujian-ujian dan tantangan mari kita lewati bersama. Semangat nasionalisme kebangsaan, semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebuah kekuatan yang besar untuk menaklukkan segala masalah yang hadir dalam negara ini. Kemerdekaan, persatuan, kebersamaan menjadi bagian dari hari proklamasi yang kita ingatkan ini. Selamat hari ulang tahun 17 Agustus 1945 yang ke-75. Ridha Allah bersama kita. Assalamualaikum. Indonesia memiliki tradisi kuliner yang sangat kaya. Setiap pulaunya memiliki makanan khasnya masing-masing. Kita punya banyak sekali pilihan untuk makan. Mulai dari gado-gado, sate, somai, toprak, bahkan nasi pakai tempe sama kecap aja jadi. Dari semua makanan yang kita sebut tadi, tempe menjadi salah satu makanan yang mendunia. Produk fermentasi ini memiliki nutrisi tinggi, sampai dibilang magic food di luar sana. Kenapa? Ya, karena tempe memiliki jumlah protein yang sama dengan daging sapi. 10 kali lebih mudah dan 3 kali lebih hemat energi untuk diproduksi. Plus, tempe ini enak untuk dimakan dengan apa saja, walaupun cuma dicocol dengan kecap manis. Mau tahu apa kuncinya? Kacang kedelai. Kacang kedelai bisa digunakan sebagai bahan untuk biodegradable plastik, lem kayu, dan tekstil. Selain itu, kacang kedelai juga bisa jadi bahan pembuat lilin. Plus, ampasnya bisa jadi bahan bakar untuk kompor kalian. Kita nggak tahu gimana ceritanya kedelai bisa jadi bahan untuk lilin. Tapi yang jelas, ada 2 jenis kacang kedelai yang tumbuh di Indonesia. Yang pertama, kacang kedelai kuning. Dan satu lagi, kacang kedelai hitam atau khususnya varian yang kita lihat sekarang ini dikenal dengan nama Malika. Gak ada perbedaan yang signifikan sih, tapi ada yang bilang kedelai hitam lebih gurih, makanya lebih sering digunakan untuk kecap. Menurut pakar tempe dari Universitas Gadjah Mada, Mary Astuti, kacang kedelai mulai dikonsumsi orang Indonesia sejak abad ke-12 atau 13. Karena kata kedelai ditulis kadele dalam bahasa Jawa kuno ditemukan dalam kisah Sri Tanjung. Nah, kalian pada tahu nggak? Kedelai kuning yang paling sering kita gunakan sebagai bahan makanan ini banyak yang impor. Pada 2019 diprediksikan permintaan masyarakat Indonesia akan kacang kedelai mencapai 3,7 juta ton per tahun. Sedangkan jumlah produksi kacang kedelai di Indonesia hanya mampu memenuhi 40% dari total permintaan. Nggak cuma kacang kedelai, Indonesia juga mengimpor banyak bahan makanan lainnya. Contohnya nih ya, beras dari Thailand, jagung dari India, gula tebu dari Thailand dan Australia.
hampir semuanya import. Kenapa? Selain karena produktivitas dan permintaan tidak sebanding, masih banyak banget rintangan yang harus dihadapi oleh petani di Indonesia agar bersaing dan lebih produktif. Kami berhasil menginterview 2 orang petani dari Jawa Tengah dan mendapatkan beberapa masalah yang dialami oleh mereka. Dan yang gila, masing-masing dari masalah pertanian ini saling berhubungan. Yang pertama, lahan. Lahan sekarang mulai menyempit. Pinggiran jalan besar seperti sebelah selatan ini didirikan bangunan rumah. Ini kebutuhan dalam mega proyek, lah itu yang paling besar. Itu mengurangi daerah produktif pangan. Jadi banyak banget lahan pertanian yang berubah menjadi area industri atau tergeser akibat dari pembangunan, yang berujung berkurangnya produktivitas hasil panen. Yang kedua, petani punya masalah yang serius mengenai regenerasi. Anak-anak muda sekarang punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kebanyakan tidak mau jadi petani karena pekerjaannya dianggap kotor dan tidak menguntungkan. Pada umumnya, anak muda sekarang kebanyakan menjadi petani itu agak malas. Karena anak muda sekarang mencari hasil yang lebih cepat. Saya contohkan kerja di pabrik. Ketiga, petani kita masih menggunakan teknologi dan metode pertanian yang out of date. Contohnya, sesimpel sistem irigasi yang tidak efektif, atau penggunaan bahan kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan tanah pertanian menjadi tidak subur. Lahan sawah pertanian ini sudah banyak pengendapan kimia yang di lahan sawah. Suatu contoh, pupuk kimia, obat gulma itu. Ini kan bahaya sekali di lahan persawahan. Keempat, dari sisi distribusi, Indonesia itu negara kepulauan. Infrastruktur kita belum merata. Lu bayangin kalau harus ngirim hasil panen dari Sabang ke Merauke, pasti mahal. Gimana tuh cara bersaingnya? Ditambah, konversi lahan pertanian di poin pertama tadi bisa menyebabkan pergeseran cuaca yang cukup ekstrim, sehingga makin sulit diprediksi gitu. Kasus yang paling sering terjadi karena pergeseran cuaca ini adalah curah hujan berlebihan sampai menyebabkan terjadinya banjir yang bikin para petani ini gagal panen. Semuanya berhubungan, men. Pemerintah kita udah mencoba memberikan beberapa solusi dengan berbagai cara. Yang pertama, memberikan insentif kepada petani dalam bentuk bantuan benih. Kedua, pemberian pinjaman kepada petani untuk mengembangkan lahan mereka agar makin produktif. Ketiga, pemerintah melakukan penyuluhan terhadap anak muda akan pertanian melalui instansi perguruan negeri tinggi. Dan yang keempat, pemerintah juga lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Dan masih banyak usaha pemerintah yang kita belum sebut. Dari yang kita sebut ini aja udah bagus banget untuk membantu para petani di Indonesia agar lebih produktif. Tapi cukup nggak sih? Ya enggak bro, pemerintah udah usaha sampai jungkir balik pun belum cukup kalau stakeholder terbesarnya nggak ikut bantu. Siapa stakeholder terbesarnya? Ya kita, masyarakat Indonesia. Kita punya banyak cara membantu petani-petani, walaupun pengaruhnya kecil ya. Tapi, kalau lebih dari 250 juta masyarakat Indonesia turut melakukannya, pasti akan berdampak besar. Jadi contoh aja nih ya, belilah produk-produk makanan seperti beras, tahu, tempe, kecap, atau apapun lah yang berasal dari pertanian Indonesia. Katanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana solidaritasnya? Kalian yang katanya muda-muda, pinter, ganteng, cantik, bantu dong para petani ini dengan inovasi ciamik dan teknologi yang bisa membantu para petani meningkatkan produktivitas hasil tani. Atau mungkin mau terjun langsung untuk bertani? Coba bayangin kalau petani udah habis karena nggak ada regenerasi. Mau makan apa Indonesia? Oke, jadi sudah 25 menit. Sudah selesai semua? Iya. Nah, sebelum presentasi ke depan, kita akan menentukan terlebih dahulu siapa yang maju ke depan. Nah, caranya yaitu kita akan menyanyikan lagu daerah, mungkin Gundul-Gundul Pacul, ya. Ingat semua kan ya liriknya. Nah, nanti ibu akan menyerahkan pulpen ini kepada salah satu di antara kalian, lalu kalian akan melemparkan, menyerahkan pulpen ini ke teman kalian, baik secara acak ataupun urut juga nggak apa-apa. Ya, terserah kalian. Nanti kalau lagu daerah ini sudah selesai dan siapa yang terakhir kali memegang pulpen ini, maka dia yang akan maju ke depan. Ya, oke, bisa dipahami ya? Ya, bagus sekali. Oke, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul kembarangan, nyunggi-nyunggi
Ya, bagus sekali. Kemudian Satya boleh menunjuk temannya. Ya, untuk maju ke depan presentasi. Oke, Karina, silahkan. Ya, Karina dipilih oleh Satya. Silahkan maju ke depan. Ya, bagus sekali Karina. Apa yang dikatakan Karina ini sangat jelas ya. Mungkin Karina bisa memilih temannya untuk maju presentasi. Jack? Oh ya, silakan Jack. Ya, bagus sekali Jack. Nah, bagus sekali ya penjelasan dari teman-teman kalian yang sudah maju ini. Beri aplaus kepada teman-teman yang sudah maju ke depan. Ya, dari sini dari video yang sudah kita lihat dan dari presentasi teman-teman kalian, apa yang bisa kita simpulkan? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini? Ya, angkat tangan. Ya, Iren, silahkan. Irene ya, silahkan. Ya, bagus sekali Irene. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Jamal mungkin, ya, silahkan. Nggak apa-apa. Ya. Ya, bagus sekali. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun Indonesia merupakan negara yang agraris dan merupakan negara yang memiliki produk-produk agrikultur yang cukup melimpah, nah, nyatanya pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia masih memiliki hambatan, di mana yang pertama hambatannya adalah skala usaha pertanian pada umumnya masih tergolong kecil. Lalu yang kedua, modal terbatas. Lalu yang ketiga, ada penggunaan teknologi yang masih sangat sederhana. Lalu yang keempat, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan dan pertanian, dan yang lain sebagainya. Oke, jadi tadi kan sudah membahas mengenai perahan agrikultur di Indonesia. Nah, selain adanya hambatan-hambatan atau permasalahan agrikultur, itu bisa diatasi. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan dalam hal pengembangan agrikultur atau upaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi di Indonesia, khususnya untuk agrikultur ini? Nah, silahkan yang ingin menjawab, angkat tangan. Mungkin Olivia. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi, salah satu yang bisa dilakukan selain yang disebutkan oleh Olivia adalah ekofarma. Apa sih ekofarma itu? Ya, ekofarma itu adalah peningkatan sistem budidaya pertanian dengan memperhatikan budaya lokal di setiap daerah masing-masing. Ya, nah, jadi untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian perhatikan PPT yang muncul di layar monitor, layar proyektor maksud saya, mengenai agrikultur di Indonesia. Ya. With the rugged woods at our back, we greet the sun. It shines in our eyes, an azure light, dwelling in breathlessness. We walk the long, drawn-out line that cuts across the vast land, because the world carved us on that line.
footprints step to? What sky spreads at the end of it? Even if the world that unfolds is not what we are given, to the unknown we run, carving sunrise, burning bright across the world. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa walaupun terdapat hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia, terdapat juga solusi yang khususnya dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengembangkan agar agrikultur di Indonesia menjadi semakin lebih baik dan potensinya semakin maksimal. Nah, karena jam pelajaran sudah habis, maka kita akhiri terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa PR ya. Iya, ada tugas pada halaman 38 nomor 1 sampai 5 saja di kertas folio dan dikumpulkan ke saya pada pertemuan selanjutnya. Nah, baik, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, tetap semangat dan selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.